Oke, kita langsung mulai ya. Baik teman-teman, kita hari ini akan lanjutkan kuliah hari ini tentang masih di mata kuliah hematologi dasar dan kita hari ini akan masuk ke topik berikutnya. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah pada ngambil darah di atas? Sudah, Sudah. Ibu. Gimana? Lancar? Mendebarkan? Menakutkan? Atau menyenangkan? Apa rasanya? Senang-senang aja? Biasa-biasa aja? Kena hematom, Bu. Hah? Hebat. Iya, ya. Ya, saya kalau masih semester awal itu begitu, membuat penderitaan bagi temannya. Teman-teman harusnya masih bisa pakai manekin, jadi supaya temannya nggak jadi korban nanti. Banyak latihan ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan juga, ya, sebentar sambil saya buka ya. Komponen darah plasma, oke. Jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan pengambilan darah, jadi teman-teman juga sudah tahu sebetulnya darah itu apa, ya. Jadi kalau darah dipertanyakan, sepertinya kayaknya tidak perlu lagi dipertanyakan, ya. Apakah itu darah? Darah adalah cairan, bagian cairan tubuh kita, ya. Dan sudah dibentuk kemarin kita belajar pada hematopoiesis, apa kemarin diproduksinya di sumsum tulang, ya. Jadi sebagai pabrik adalah sumsum tulang. Dan teman-teman kalau sampai hari ini masih punya darah dan bisa diambil temannya, berarti kalian cukup sehat ya. Jadi kapan sih ada timbul masalah sampai orang itu kehabisan darah? Jadi ceritanya kemarin siang, ya Bu Lucy itu di semester 4. Statusnya adalah ujian. Tahu-tahu apa yang terjadi? Lagi tahap pertama flebotomi. Baru flebotomi, tiba-tiba meja di depannya polusi persis, tiba-tiba berteriak. Itu ternyata yang diambil darahnya itu katanya darahnya muncrat. Dan memang saya lihat itu darah di mana-mana. Ya, darahnya ada di mana-mana. Dan kemudian apa namanya panik yang diambil darahnya ini juga sudah semerpet ya, semerpet itu yang mungkin agak gelap, yang ngambil darah karena mancur darahnya, handscoon-nya juga penuh darah, lantai juga penuh darah, makanya juga panik kemarin itu kejadiannya. Nah setelah kita telusur sebetulnya masalahnya apa? Sebetulnya masalahnya adalah kita kan pakai apa, bukan squid ya, kita pakai closed system, jadi pakai jarum dan holder, kemudian kita memakai vakum tube, tabung vakum. Nah ini mungkin mendorongnya itu terlalu mungkin tidak pas, meleset atau terlalu kuat, tidak lembut ya, jadi caranya masih belum tepat. Tahu-tahu tadi bleeding ya, nah, sempat jadi ini saya bawa ke KSR ya berdua akhirnya tidak ujian ya. Jadi teman-teman terkait dengan flebotomi itu memang satu tantangan, tapi flebotomi itu hanya bisa diselesaikan dengan bukan hanya berteori karena katanya busi begini, perkuliahan teorinya seperti ini enggak. Solusinya adalah teman-teman mempraktekannya. Jadi sekarang kita masuk di kelas teori, teman-teman nanti masuk di kelas praktek, nanti belajar yang baik ya. Jangan sia-siakan kesempatannya. Untuk teman-teman kayak si Danu ini udah pengalaman ya Dan ya. Jadi nanti Danu mungkin bisa bantu temennya yang belum pede karena ini butuh kepedean ya. Bukan hanya berbicara di depan kelas itu membutuhkan PD, tapi ngambil darah pun butuh PD ya. Jadi komposisi darah kalau teman-teman kemarin lihat ngambil darah, kalau ditampung gitu ya, ditampung di dalam tabung, maka teman-teman itu akan mendapatkan setelah mendiamkan beberapa saat ya, dengan tabung misalnya kita pakai antikoagulan EDTA, misalnya tabungnya warna ungu begitu ya, atau kita masukkan sendiri di dalam tabung itu adalah EDTA cair maupun EDTA bubuk ya. Maka sekian lama setelah homogenisasi kita diamkan akan terbentuk di sini yang kita sebut dengan plasma yang di bagian atas ya. Jadi kita bisa akan lihat terbentuk bagian atas itu plasma, di bawahnya akan ada endapan. Nah, endapan ini adalah sel. Nah, sebetulnya plasma ini terdiri dari paling banyak air. Jadi kalau bayangin minggu depan ya sudah pembukaan dari awal puasa Ramadan, maka teman-teman nanti akan bisa mendapatkan pada saat pengambilan. Bu, saya pada saat puasa itu kalau pengambilan darah kenapa lebih sulit ya?
Nah, ini mungkin satu pertama, karena kalau yang temanmu ini berpuasa dan dalam puasanya itu kurang cairan, ya maka teman-teman bisa lihat. Jadi plasmanya ini akan teman-teman dapatkan water, kandungan airnya itu akan menurun, ya. Bagaimana kalau sudah airnya menurun, otomatis larutan yang ada di dalamnya ini secara relatif akan meningkat. Ya, jadi kalau kamu dapatkan, Bu, saya tuh nggak pernah loh HB-nya bagus kayak gini. Ternyata tuh HB-nya bagus tuh karena apa? Misalnya HB-nya bagus itu karena dia pas itu puasa. Jadi secara kesannya itu terjadi perbaikan, tapi sebetulnya itu semu karena pasiennya dalam kondisi dehidrasi mungkin ringan ya dalam konteks ini adalah karena berpuasa. Nah, teman-teman yang lainnya di dalam plasma itu juga terdapat adalah protein. Jadi protein itu ada 3 yang kita kenal, ada albumin, globulin, fibronegatif, meskipun ada masih protein-protein lainnya, ya jadi pengangkut, mungkin pengangkut sel khusus, misalnya seperti besi diangkut oleh transferin dan seterusnya, tapi secara umum yang kita pelajari adalah albumin, globulin, dan fibronegatif. Selain itu juga ada ya apa namanya mineral ya, kemudian nanti bisa kita ukur juga, teman-teman nanti di kimia klinik bisa ukur ya. Kemudian gas ini, gas karbon dioksida ini juga di mata kuliah kimia darah atau kimia klinik ya, nanti masa analisa gas darah. Tapi mungkin kita kalau analisa gas darah kita menggunakan sampelnya bukan darah vena tapi menggunakan darah arteri. Nah, berikutnya lagi adalah terkandung ini tadi lipid, glukos, amino acid. Jadi teman-teman, kenapa kadang kita membutuhkan misalnya pasien ini harus berpuasa. Tapi di dalam persiapan pasien ternyata misal pasien harusnya berpuasa tidak berpuasa, ini menjadi kasus peranalitik ya. Jadi peranalitiknya bagaimana termasuk dalam persiapan pasien. Tapi di satu sisi karena inilah teman-teman di dalam pakai sampel darah aja itu bisa mengukur ya kolesterolnya bagaimana, trigliseridnya bagaimana, gula darahnya bagaimana. Termasuk juga di sini misalnya contoh ini adalah buangan metabolisme. Di mana buangan metabolisme di sini ada urea, contohnya ureum ya kita kenal ureum. Ini merupakan salah satu parameter yang kamu bisa ukur. Ini mengukur fungsi ginjal. Sampelnya sama, teman-teman akan hanya menggunakan whole blood ya, kemudian didiamkan kita menggunakan serumnya ataupun menggunakan plasmanya. Boleh izin ya, ada yang mungkin masih bocor ya, boleh dibantu teman yang masih mungkin bocor suaranya untuk mematikan ya, sementara ya. Oke, selain itu teman-teman juga bisa mengukur hormon. Jadi kalau pasien-pasien misalnya kasus nih, pasiennya pasien infertility, jadi lama nggak punya anak. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengukur atau misalnya seorang remaja tapi kok kelihatan tumbuh kembangnya nggak bagus. Jadi kok kelihatan sudah teman-temannya puber, sudah menstruasi, kok dia nggak menstruasi, tidak ada perubahan bentuk tubuhnya. Nah, ini di dalam sampel darah khususnya di dalam plasma ataupun dalam serum ya tergantung nanti kita persiapannya. Di situ hormon pun juga bisa diukur. Termasuk ada B12, vitamin. Saya dalam keadaan vitamin ada kasus-kasus anemia defisiensi vitamin B12, maka kita bisa ukur. Jadi di dalam plasma ini sendiri banyak sekali yang terlarut, tapi komponen utamanya adalah air. Nah, bagaimana dengan yang bagian bawah? Teman-teman sudah kenal ya, jadi kemarin mungkin sudah bikin apusan darah tepi, teman-teman sudah bisa merasakan atau bahkan mengintip langsung ya, secara mikroskopik teman-teman menemukan ada sel darah merah, adalah sebuah sel darah yang paling jumlahnya paling banyak, jutaan. Ya, kemudian di sini ada lagi sel darah putih, yang kita bagi ya menjadi kelompok A, granuler dan kelompok satunya adalah agranuler. Jadi kenapa disebut granuler dan agranuler? Karena sebetulnya semuanya mungkin bisa ada granulanya, tapi granular yang primer. Jadi kalau teman-teman dapatkan limfosit ada granulanya, jangan kaget juga. Itu adalah granula yang primer. Jadi tapi kenapa disebut granuler leukosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil? Karena dia punya granula yang sekunder, yang menjadikan ciri khusus dari grup kelompok granuler leukosit ini. Misalnya basofil, dia mempunyai granula-granula yang berwarna biru kehitaman, kemudian dengan ukuran yang heterogen, yang menutupi inti, seperti itu. Atau eosinofil, kita bisa menemukan lagi dia dengan kekasan ukuran yang homogen, granulanya dengan warna merah jingga.
Dan neutrofil juga misalnya dengan kecil-kecil seperti pasir di pantai katanya begitu ya, dengan warna violet ungu halus gitu ya. Jadi teman-teman ini adalah kelompok granuler leukosit, dan yang bagaimana yang granuler kita punya limfosit dan monosit. Yang satunya lagi yang tak ketinggalan, teman-teman bisa menyaksikan bahwa selain di sini adalah plasma, yang ini sudah kita bahas tadi, yang merah di bawah ini adalah sel darah merah. Maka yang kita lihat di baris putih ini yang kita sebut dengan bavikut, selain mengandung tadi sel darah putih, dia juga mengandung platelet. Ya, platelet. Jadi kalau bisa melihat seperti ini, komposisi ini kelihatan kurang lebih ya, ini plasmanya adalah 55% dan sel darahnya adalah 45%. Teman-teman misalnya pada kasus contoh ya, pada kasus leukemia begitu ya, leukemia di mana sel darah putih itu banyak, maka teman-teman di bavikut yang bagian putih ini akan mendapatkan bavikut yang cukup tinggi. Jadi akan ada bisa kita lihat lebih jelas gitu. Ya. Demikian juga, apakah ini bisa mengukur pasti ya? Enggak bisa ya, jadi mesti harus kita ukur dengan alat yang lain. Jadi di dalam plasma tadi ya ada zat-zat organik dan anorganik ya, seperti mineral tadi, kemudian sel darahnya, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, ini bisa kita lihat warnanya ya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan warna, jadi plasma ini ada tantangannya, nanti kita bahas di belakang akan kita lihat. Jadi plasma itu harusnya kalau seperti ini agak kekuningan ya, terlalu kuning ya. Ini pengaruh dari foto atau apa. Jadi yang bisa kita lihat agak bening ya, lebih bening dan kemudian berwarna sedikit kekuningan. Jadi kalau kita dapatkan warna plasma ini adalah salah satu indikator yang bisa kita lihat. Jadi kalau ini warnanya jadi pink atau merah, kita mungkin curiga ini lisis. Jadi kita ngambil proses pengambilan darahnya kurang bagus ataupun terjadi memang hemolisis pada pasien. Nah, di satu sisi kalau kita ketemu yang kuning, nah kuning ini kita mikir jadian ini apa ya kok kuning ya? Ini mungkin pasiennya ikterik. Ikterik itu seperti kalau kamu lihat pasien-pasien dengan penyakit liver, jadi dia seperti kuning nih gitu ya. Nah itu dibuang, kelihatan di dalam apa baik di dalam urin ya ataupun di dalam plasmanya juga tampak ya, pewarnaannya jadi menjadi kuning, lebih kuning ya gitu. Dan seterusnya. Teman-teman tadi karena kandungan H2O paling banyak air ya di sini, jadi dipastikan ini akan mempengaruhi juga pada saat teman-teman misalnya contoh kita mengambil darah misalnya pada jalur infus. Nah, teman-teman dengan adanya penambahan cairan dari jalur infus itu tadi juga akan mengacaukan hasil. Bisa dibayangkan kalau tadi pada puasa, kondisi teman-teman itu tadi memang kekurangan secara nyata, kekurangan cairan, di mana mungkin volume dari plasmanya kamu sedikit lebih menurun dibandingkan yang normal, di situ kelihatan HB seakan naik, hematokrit akan naik, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita kecampur dengan cairan infus misalnya, atau misalnya yang realnya, kenyataannya, misalnya pasien-pasien mengalami hemodilusi pada kehamilan, maka jumlah plasma darahnya ini mungkin akan sedikit lebih besar dibandingkan yang normal. Nah, pada saat itu, maka angka-angka yang lainnya, misalnya HB, ataupun yang ini akan menjadi cenderung akan relatif lebih rendah. Jadi bisa bayangkan ya, jadi dalam komposisi ini adalah sebuah rasio, di mana yang satu naik, yang satu maka akan sedikit kesannya akan menurun. Nah, ini tadi fungsi dari plasma itu banyak, teman-teman ya. Selain tadi bisa sebagai apa yang kita ukur tadi ya, ada di sini termasuk tadi elektrolit bisa kita ukur ya, ada natrium, ada kalium, ada kalsium mungkin, klorida bisa kita ukur. Kemudian juga bisa mengukur tadi dari buangan-buangan dari sisa metabolisme ataupun masih ada di zat-zat gizinya bisa kita ukur. Termasuk di sini adalah albumin, globulin, dan fibrinogen sebagai plasma protein. Nah, teman-teman ini punya peran masing-masing ya, apa albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, yang pertama bisa kita lihat ya, teman-teman. Fungsinya si protein itu apa sih? Protein ini tuh ukurannya gede. Jadi karena ukuran gede, jadi asumsinya tuh dia nggak keluar masuk dari pembuluh darah. Jadi kalau ada rembes di mana proteinnya bisa keluar, berarti pasti pembuluh darahnya
itu bolong-bolong. Asumsinya dengan kata lain adalah permeabilitas kapilernya meningkat. Bahasa kerennya begitu ya. Jadi kalau bayangin permeabilitas kapiler itu adalah pembuluh darahnya itu utuh. Tapi pada saat misalnya contoh nih, pasien DBD ini kan kasus banyak ya, demam berdarah. Nah, di mana pasien itu mengalami permeabilitas kapilernya meningkat, bayangin aja bahwa dinding pembuluh darah yang tadinya utuh itu kemudian kayak saringan. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, sebetulnya memang ada lubangnya kan tersusun dari sel ya. Jadi karena dia agak merenggang, maka kemudian termasuk di sini adalah protein plasma itu bisa bocor. Di mana ada kebocoran protein plasma, sedangkan kita tahu yang pertama ini albumin, dia fungsinya adalah apa? Dia fungsinya adalah tadi mengikat si darah itu harus tetap di dalam pembuluh darah. Pada saat dia bocor keluar, maka cairan plasma pun juga ikut keluar. Nah, pada saat plasma itu keluar, maka apa? Tekanan darah akan turun. Makanya pasien menjadi Dengue shock syndrome misalnya begitu. Nah, ini kalau kita periksa bagaimana ATLM memeriksa? ATLM memeriksa akan mendapatkan hematokrit yang meningkat ya. Jadi ini adalah salah satu warningnya dokter ya. Jadi dokter dan perawat. Jadi kalau hematokritnya sudah tinggi banget dalam progres evaluasi misalnya per 6 jam hematokritnya tinggi naik, ini bahaya sekali. Berarti pasien akan kecenderungannya menjadi shock. Nah, ini makanya kenapa sih pasien DBD kok digerojok ya, infus dan seterusnya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan volume di dalam apa tadi? Di dalam pembuluh darah. Nah, tapi di satu sisi, Bu tadi katanya kan eh, apa pembuluh darahnya kan bocor. Emang bisa Bu dibetulin? Ya betulnya itu kalau dia sudah sembuh ya. Jadi kalau dikasih cairan infus tapi itu masih bocor, maka cairan itu akan keluar terus. Nah, ini menjadi tantangannya. Kadang kejar-kejaran waktu dan termasuk di situ tidak hanya bisa cuma diberikan infus, tapi juga diberikan di sini adalah albumin. Ya, albumin itu siapa tahu Bu? Albumin itu yang memproduksi hati, liver. Ya, jadi pada apakah kasusnya cuma di DBD demam berdarah tidak? Misalnya pasien liver juga demikian dan seterusnya ya. Nah, yang kedua itu ada namanya globulin. Nah, globulin ini fungsinya beda. Tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya. Globulin ini terkait dengan apa namanya? Dengan sistem imun ya. Jadi pembentukan antibodi dan seterusnya. Dan satu lagi adalah fibrinogen yang terkait dengan pembekuan darah. Nah, ini kakak-kakakmu lagi belajar tentang fibrinogen di mata kuliahnya hemostasis ya. Jadi tadi yang albumin pertama tadi kaitannya kalau bocor, kalau dia sampai keluar, ya kemudian bocor, maka darah bisa rembes. Tapi kalau globulin tidak ada, maka ini akan yang terganggu adalah apa? Jadi protein itu akan mempengaruhi. Jadi kalau ada ya anak-anak ya, jadi teman-teman yang diet ya, diet aku mau kurus gitu ya, tapi mungkin dietnya salah gitu ya, proteinnya kurang tercukupi, atau anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang gizi, kurang protein gitu ya. Maka kenapa sih kok dia sering sakit? Karena apa? Di dalam darahnya, ini tadi kadar protein yang khusus yang kita sebut ini adalah globulin, ini kurang. Sehingga apa? Dia sulit untuk membentuk antibodi. Sedangkan kalau ada misalnya virus, bakteri, begitu ya. Jadi pertahanan tubuh kita, imunitas seluler maupun humoral dalam membentuk antibodi itu menjadi musuhnya mereka untuk membasmi. Nah, kalau anaknya kurang gizi, maka yang terjadi adalah apa? Tadi kekurangan globulin dan antibodinya juga akan rendah ya, responnya akan. Selain itu nih ada ternyata mentransport ya, jadi dia ngiket gitu ya. Jadi dia sebagai pengangkutnya si tiroid, kemudian misalnya contohnya iron dan seterusnya. Nah, teman-teman, karena itu sekarang itu menjadi perhatian itu gizi ya. Ada yang ekstrim orang gizinya jelek, ada orang yang malahnya gizinya lebih sehingga menjadi obesitas dan seterusnya. Dua-duanya sama jeleknya ya, jadi kurang dan lebih ya, berlebihan. Nah, yang terakhir adalah fibrinogen ya. Jadi ini kaitannya dengan pembentukan benang fibrin ya. Benang fibrin di sini itu adalah untuk pembekuan darah. Jadi membuat sumbat trombosit menjadi lebih kuat sehingga kalau ada perdarahan bisa berhenti ya. Tapi fibrinogen ini yang teman-teman juga harus perhatikan bahwa jika teman-teman ngambil darah dan darahnya itu ngambilnya nggak lancar, yang terjadi adalah apa? Teman-teman dapatkan itu diam-diam sudah ada bekuan darah di dalam sepuit ya. Nggak ada Bu, ya itu kan makrosnya kelihatannya. Tapi di dalam waktu pada saat kita mikros, teman-teman bisa menemukan ada microclotting. Dan microclotting ini sendiri nanti akan mengganggu hasil.
ya. Baik itu teman-teman menghitung menggunakan hematologi analyzer mungkin itu semakin tidak terlihat. Tapi mungkin kalau teman-teman melihat langsung pada buatan apusan, teman-teman bisa menemukan di situ ada beberapa dari trombosit yang bergerombol karena apa? Proses tadi misalnya contoh pengambilan sampel yang tidak baik, ya. Nah, teman-teman juga bisa memilah, mungkin kalau hari ini mungkin kalian belum praktek ya buat serum ya, atau sudah. Jadi kita bisa melihat serum dan plasma, ya perbedaan serum sama plasma. Jadi kalau ditanya berulang kali itu dijawab aja begini, ada dua bedanya. Satu pertama adalah teknik pembuatan, yang kedua adalah komposisinya. Jadi teman-teman kadang kita menggunakan sampel darah itu plasma, seperti tadi Bu Lucy cerita, kalau pakai antikoagulan bikinnya. Jadi pakai tabung, dikasih EDTA, dikasih sitrap, dikasih oksalat, kayak begitu ya sebagai antikoagulan, maka teman-teman itu nanti akan mendapatkan sampelnya adalah plasma. Nah, di dalam plasma itu sendiri, karena tadi tidak ada bekuan, maka zat-zat yang fibrinogen tadi ya, protein bekuan darah tadi, dan faktor-faktor koagulasinya masih ada. Sedangkan kalau di serum, di mana di dalam pembuatan serum itu nggak pakai antikoagulan, kemudian jadi bekuan, terus dia terpisah, maka bekuan itu sudah menarik semua faktor-faktor koagulasi, hampir bisa dibilang habis, sehingga di dalam serum tidak ada faktor pembekuan darah. Nah, tapi yang bagus mana Bu, plasma sama serum? Bukan masalah bagus atau enggak. Masalahnya adalah kita mau melihat pada saat teman-teman nanti membutuhkan sampel, teman-teman harus lihat di insert kit-nya. Jadi itu maunya apa? Alat itu maunya apa? Reagen itu maunya apa? Kalau dia maunya pakai plasma, ada harus plasma berarti plasma. Kalau serum ya harus serum. Atau misalnya ada pilihan boleh plasma, boleh serum, boleh juga whole blood. Jadi teman-teman bisa menggunakan tiga-tiganya. Ya, jadi ini kaitannya dengan jenis sampel yang teman-teman harus pakai. Nah, seperti kita ketahui kalau kemarin kita sudah bicara tentang ada eritrosit, kemudian ada leukosit, kemudian juga ada satu lagi trombosit, maka kaitan semua ini darah, dia pastinya ada fungsi kaitannya tadi dengan pernafasan itu kaitannya dengan oksigenasi. Jadi di sini peran utamanya adalah siapa? Peran utamanya adalah si sel darah merah. Tapi kalau dalam konteks plasma, maka di dalam plasma tadi terlarut tadi ya O2, CO2 dan seterusnya tadi sebagai ini. Kemudian nutrisi, keseimbangan asam basa ini terkait ya dengan O2, CO2. Kemudian kaitannya di sini adalah dia membawa hasil metabolisme dikeluarkan masuk ke ginjal, kemudian disaring, kemudian terus sampai ke akhirnya nanti pembuangan dalam bentuk urin. Selain itu ada mengatur suhu tubuh, kemudian pembekuan darah, tadi ya sudah dijelaskan, transportasi hormon, dan pertahanan tubuh kaitannya tadi dengan globulin. Ya. Nah sekarang volume darah itu mempengaruhi apa? Ya, salah satunya adalah tinggi badan, berat badan, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan komposisi tubuhnya sedikit berbeda. Nah, yang ini yang kita lihat adalah dehidrasi, rehidrasi. Nah, teman-teman harus melihat ini karena ini terkait dengan pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah dan persiapan pasien. Pada saat kita identifikasi pasien dalam kondisi puasa. Pada saat pasiennya datang, kondisinya misalnya dia posisinya kondisinya diare ya, misalnya muntaber berat atau muntaberak berat, atau tadi pasiennya dengan kondisi misalnya demam berdarah tapi pre-shock gitu, atau misalnya dia kehamilan di luar kandungan, atau dia misalnya habis trauma ya, kecelakaan dan ada trauma abdomen, maka di situ bisa kita lihat ya. Jadi darah rutin itu bisa melihat banyak hal dan di situ ada parameter misalnya hematokrit bisa melihat ada permasalahan kaitannya dengan hidrasi tadi. Atau misalnya pasien-pasien dengan kelebihan cairan infus tapi nefesnya kecepatan. Jadi harusnya kita memberikan infus ini juga ada aturannya. Jadi berapa ini tergantung berat badan. Karena apa? Volume darah pun juga dipengaruhi oleh berat badan. Nah, ini ada beberapa penyakit misalnya diabetes insipidus, diabetes mellitus dan gagal ginjal akut misalnya, itu juga akan mempengaruhi volume darah ya. Nah, ini sampel darahnya teman-teman
Kalau kemarin belajar baru pakai vena, ada vena mediana cupitis, cephalica, basilica, maka teman-teman pada misalnya analisa gas darah, teman-teman nanti akan menggunakan arteri. Dari arteri radialis ya, yang ada di sini ya, kemudian brachialis, kemudian ada di lipat paha adalah arteri femoralis. Di kapiler, untuk kapiler sendiri, misalnya kita di jari berapa, di jari 3 dan jari 4, pada bayi di tumit ya, sebelah kanan, sebelah kiri, bukan di tengah. Kemudian ataupun kita bisa mengambil darah kapiler di telinga ya. Nah, ini gambarnya tadi untuk identifikasi mungkin bisa diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan selain tadi ada resiko hemolisis tadi, ada juga resiko hemokonsentrasi ya. Jadi kalau hemokonsentrasi karena apa? Biasanya masang turniket ya. Teman-teman kalau masang turniket harus di atas ya, 10 cm kira-kira ya dari area tusukan. Kenapa? Kalau deket-deket malah ini mampet semua. Jadi venanya itu semakin malah kelep ya. Dan untuk apa ya? Jadi visualisasi dari vena juga nggak terlalu bagus sehingga malah kolaps ya dan sulit untuk dilihat. Jadi teman-teman kalau masang agak tinggi ya, kemudian tangannya suruh menggenggam ya. Tapi kalau misalnya karena baru belajar Bu, ini belum bisa saya identifikasi. Ya udah, kalau sudah 1 menit gimana? Ya sudah dilepas lagi. Butuh berapa menit setelah dilepas nanti untuk dipasang lagi butuh sekitar 2 menit. Teman-teman kalau sudah kita butuh 2 menit, ngapain ya sambil nyiapin ya, nyiapin peralatan dan seterusnya. Teman-teman diperhatikan. Ya, jadi pada saat teman-teman ngambil darah, mulai latihan. Ada yang perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Salah satunya ngecek identitas betul. Perkenalkan, selamat pagi Bu, saya Danu dari laboratorium. Bu, saya hari ini harus ngambil darah, itu ada pemeriksaan ya. Boleh disebutkan nama lengkapnya, misalnya Lucia Sinju Gunawan, tanggal lahirnya Bu, 12/12/74. Kemudian setelah itu ditanyakan, Ibu, ini saya ambil darah ya, bersedia ya Bu ya, saya ambil darah. Nah, ini adalah bentuk informed consent, jadi kesepakatan pasien untuk diambil darahnya. Ini harus dikerjakan semua. Nah, setelah itu kita duduk di situ, menyiapkan. Nah, ini kan kita lihat dulu venanya, itu bisa ada diambil darahnya, ada biasa. Oh iya, biasanya sebelah kanan apa kiri? Kayaknya sebelah kanan deh, Mas. Nah, kamu lihat nih sebelah kanan misalnya ya sudah kelihatan venanya, udah jelas. Oh ya sudah, kalau sudah kelihatan jelas, kamu nggak perlu cek lagi, langsung kamu siapkan alatnya, kamu pakai handscoon, siapkan alat, kemudian pengambilan. Tapi kalau pasiennya baru pertama kali, anak kecil, kita butuh lihat dulu, waduh mau diambil di mana ya? Jadi kita masang torniket. Nah, kalau sudah masang torniket, udah 1 menit ya, habis itu jangan diperlama dengan menyiapkan lain-lainnya, tapi lepas dulu. Terus teman-teman menyiapkan, nah baru kemudian, mari Bu, sekarang kita saatnya mengambil darah. Pasang, habis itu ditusuk. Ya, harapannya seperti itu. Nah, sering kejadian juga tadi ada yang cerita hematom. Sebetulnya hematom itu terjadinya karena apa? Biasanya hematom itu malah kurang dalam, jadi nanggung jarum kita yang di mulut apa? Mulut jarum ya. Jadi lubang jarumnya itu kan posisinya dia harusnya di atas. Nah, pada saat dia masuk dia tuh nanggung di antara lumen dan kemudian masih ada yang sebagian di atas. Nah, ini yang kurang dalamnya ini pada saat kemudian kita fungsi atau kita ada vakum, maka darah itu ada yang rembes. Ini yang menyebabkan hematom ya. Atau masanya tunika kelamaan kekencangan dikerut-kerut. Nah, ini juga risiko ya. Jadi ini teman-teman perlu diperhatikan, tapi semua seperti kata Bunsi, semuanya itu adalah pengalaman dengan praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa, nggak ngerti ya. Nah, ini yang hemolisis yang Ibu tadi sebut. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pasien-pasien diambilkan darah dari oleh perawat ataupun siapa petugas, ternyata kamu dapatkan sudah warnanya kayak begini ya. I'm so sorry, I have to tell you. Sorry ya, Mbak, sampelnya lisis sih, nggak bisa aku kerjakan. Boleh dibantu diambilin lagi. Ya, ngambilnya aja sulit dong, kamu aja yang ngambil. Oke, Mbak, saya ke sana ya. Jadi teman-teman, kadang itu masalahnya itu adalah apa? Ya kita nggak tahu ya kenapa lisis ya. Mungkin apa saja yang bisa bikin lisis. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain, misalnya perawat yang mengambil darah itu yang penting. Kadang hubungan yang harmoni itu akan membantu kita, ya baik itu jenjang promosi ataupun mempermudah pekerjaan kita. Dan tapi yang jelas kita akan mempunyai hubungan sosial itu yang baik. Nah, ini yang hal yang menyebabkan hemolisis dan teman-teman itu harus pastikan. Jadi kalau ada yang
menggunakan sistem open, maka nariknya spuit itu pun nggak bisa cepat-cepat ya. Wah, untuk keluar, aku cepetin, nggak bisa. Jadi kita karena ini yang kita ambil adalah vena, jadi harus mengikuti aliran vena ya. Atau bisa ini karena mereposisi jarum. Jadi sering teman-teman yang di semester 4 pun saya lihat pada saat pakai close system itu masih diputar-putar itunya apa namanya tabungnya juga, itu sebetulnya juga menurut saya juga tidak ideal ya seperti itu. Atau pada sudah pinter ngambilnya tapi masukin ke tabungnya terus kesemprot banteron. Nah ini nggak melalui dinding. Nah ini yang terjadi dan itu juga bisa menyebabkan lisis. Bu, kalau lisis gimana? Ya lisis nggak bisa diperiksa. Apalagi kalau teman-teman nanti meriksa misalnya hemostasis nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Ya, jadi ini pemeriksaan terkait plasma serum, teman-teman belajar ya, ada hematokrit, ada hemoglobin, hasil darah nanti ini sudah dikerjakan di semestermu. Ini nanti di semester 4, golongan di semester 5. Ini nanti di imunoserologi dan ini di kimia darah, kimia klinik ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada 3 menit lebih. Ada mungkin yang bisa bertanya, silakan. Halo, ini sudah kelihatan nih. Siapa yang mau bertanya? Wah, yo mahasiswa, boleh deh nih nanti Ibu kirim ya. Kirim tugas ya. Kirim tugas supaya teman-teman bisa mulai mengumpulkan poin ya. Ini Hemdas NP ya. Oke. Oke, tugas aja deh. Teman-teman ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ibu mau bertanya. Oke, siap. Gimana? Ibu mau nanya, cuman mungkin kalau agak keluar dari materi, tapi Oke. nggak apa-apa ya, Bu. Ya, you try. Kalau misalnya kayak kita ngerasain sakit kepala terus-menerus kayak hampir setiap hari tuh, kira-kira kenapa ya, Bu? Oh, sakit terus kepala sakit terus menerus. Nah, Iya. ini enggak apa? Ini enggak bener loh. Kok bisa ya kayak begitu? Wah, ini enggak bener loh, Non. Jadi begini, kalau nyeri itu sakit kepala itu kan kepala itu pertama kan bagian luar. Bagian luar ini kan ada kulit ya. Di bawah rambut kulit. Ya, di bawahnya itu kan banyak jaringan saraf dan termasuk pembuluh darah. Jadi bisa karena di sini ada juga otot-ototnya. Jadi bisa karena pembuluh darahnya, misalnya seperti pasien-pasien misalnya kepanasan gitu ya, vasodilatasi fase itu, terus kemudian migrain. Terus yang kedua bisa juga karena ototnya. Jadi karena belajarnya kenceng, mungkin marah-marah terus, tegang terus. Ini otot-ototnya leher-leher ini kaku, ini juga menyebabkan pusing ya, nyeri kepala. Tapi juga bisa dicetuskan misalnya apa? Karena makannya nggak teratur, sehari makan cuma sekali, kadar gulanya rendah, itu juga pusing. Ya, atau belajarnya banyak. Atau juga teman-teman jangan lupa ini, masalah mata. Mata ini juga kan banyak belajar atau banyak lihat gadget. Nah, ini yang bisa menyebabkan juga masalah pusing, karena koordinasi semua. Tapi yang kita takutkan adalah bukan masalah itunya. Yang kita takutkan kalau misalnya ada hal yang serius, misalnya karena orang tumor otak pun itu juga mulainya pertamanya juga cuma pusing loh, sakit kepala. Jadi kalau yang seperti itu sebaiknya memang harus diperiksakan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tua juga ada tekanan darah yang tinggi, itu juga bisa mempengaruhi. Itu. Ya, nanti kita pelajari lanjut ya, termasuk dehidrasi ya. Kita kembali ke topik ya. Dehidrasi juga bisa menyebabkan sakit kepala, kurang minum, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kita akhiri ya pertemuannya. Semoga nanti minggu depan banyak pertanyaan ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi, selamat sehat, semangat meraih cita-cita. Salam. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.